Yang manis tapi bukan gula, kok macam beda oke. Yang tak putar terlalu banyak. Halo, ketemu lagi sama saya Olivia. Saya adalah penulis buku Traveling Aja Dulu Perjalanan Gratis ke 35 negara, 5 benua. Wow, banyak ya. Banyak yang nanya sama saya, gimana caranya bisa traveling sebanyak itu? Jawabannya adalah karena saya dapat beasiswa. Tapi sekarang saya tidak student lagi, saya udah kerja dan saya punya usaha sendiri. Salah satu usaha saya adalah dengan menyewakan properti atau apartemen milik saya melalui platform Airbnb. Kenapa pakai platform ini? Karena lebih gampang diaksesnya dan keuntungannya juga lumayan karena penggunanya banyak. Yang belum tahu platform Airbnb ini apa sih? Platform Airbnb ini adalah platform yang digunakan untuk menyewa seluruh rumah, seluruh apartemen, seluruh villa, atau cuma satu kamar aja dari si pemilik rumah. Pemilik rumah ini biasanya juga tinggal di tempat itu, jadi bisa sharing dengan pemilik rumah untuk fasilitasnya seperti dapurnya, kamar mandinya, dan lain sebagainya. Walaupun seperti punya saya ada yang cuman dirental khusus untuk Airbnb. Apalagi sebenarnya apartemen saya itu kecil ya, jadi nggak bisa sharing. Nah, yang mau tahu kira-kira penghasilannya berapa sih dapat Airbnb ini? Penghasilan saya cukup lumayan untuk menutupi kebutuhan dasar saya. Yang sebenarnya nggak terlalu banyak karena saya masih single, jadi kebutuhan dasar seperti rent karena saya tinggal di Bali dan saya tinggal masih menyewa di sana, dan juga untuk kebutuhan makan dan transportasi. Nah, lumayan ya, karena properti saya ini ada 2 apartemen kecil, jadi cukup untuk menutupi biaya hidup saya. Buat kamu yang ingin berbisnis properti sewa Airbnb, apa sih caranya, tips-triknya, dan gimana cara memulainya? Ini saya bahas. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan untuk memulai bisnis sewa kamar melalui Airbnb adalah mendaftar. Jangan lupa untuk mendetailkan secara lengkap seperti apa properti atau kamar atau rumah yang ingin kamu sewakan melalui situs Airbnb. Tapi kamu harus jujur sejujur-jujurnya untuk deskripsi ini karena calon tamu yang akan datang akan melihat dari reviewnya. Nah, review dari Airbnb ini datang dari tamu yang sudah sempat menginap di sini. Jadi kalau mereka melihat bahwa tempat itu tidak sesuai dengan deskripsi yang ada pada saat kamu tulis, maka mereka tidak akan senang dan akan komplain dan akan menulisnya di review Airbnb kamu. Jadi jangan sampai review kamu itu negatif sehingga tidak mendatangkan potential customer di kemudian harinya. Terus yang juga penting adalah membuat detail selengkapnya di keterangan. Jadi fasilitas apa saja yang kamu miliki, apakah kamar mandi, kolam renang, apabila itu apartemen, gym, juga bagaimana kondisinya, apakah baru, apakah lama, apakah di sharing, dan lain-lain sebagainya. Dan salah satu tips nih yang paling penting pada saat kamu menulis deskripsinya adalah gambarnya juga. Kamu harus memasukkan atau mencantumkan gambar yang paling bagus. Bahkan ada beberapa host yang menyewakan Airbnb yang sengaja menyewa professional photographer untuk properti mereka. Jadi supaya gambarnya terlihat lebih cerah dan lebih lengkap dan lebih indah, estetik begitu. Terus juga yang perlu kamu perhatikan adalah kreatif dalam hal menuliskan judul. Jadi misalnya nih, apartemen saya buat disewa apartemen murah di Setiabudi. Jadi saya membuat satu keyword murah karena saya menargetkan orang yang memang tidak punya budget mahal tapi ingin kenyamanan untuk di daerah tersebut. Apartemen saya ada di Medan ya, yang ini yang di Setiabudi Medan. Kemudian juga kamu harus menuliskan deskripsi lengkap mengenai kondisi dan lokasi dari properti Airbnb kamu. Misalnya dekat dengan tempat wisata.
Taman Indonesia Indah misalnya, atau dekat tempat nongkrongan, atau dekat mall, dekat taman, dekat sekolah, dekat jalan raya dan lain-lain sebagainya, atau bagaimana aksesnya dari public transportation. Jam check-in dan jam check-out juga penting karena properti Airbnb itu peraturannya berbeda tergantung dari tuan rumah masing-masing. Kalau saya lebih prefer sesuai dengan ketentuan hotel misalnya, check-outnya maksimal adalah jam 12. Dan juga kamu harus tahu cara menentukan sewa harga. Jadi caranya adalah kamu harus melihat di sekeliling kira-kira secara general, secara average atau normalnya itu berapa harga properti. Jangan sampai lebih mahal atau lebih murah. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan harga di pasaran begitu. Jadi kalau kamu awal-awal nih, tips aku adalah kamu harus membuat harganya sedikit murah. Jadi calon tamu kamu akan tertarik dan kemudian check in, kemudian setelah check out akan memberikan review yang bagus. Setelah kamu memberikan review yang bagus, yang bintang 5, jadi ada potensi bahwa properti kamu dilirik oleh calon sewa yang lain. Dan setelah itu, setelah popularitasnya meningkat, kamu bisa menaikkan harganya. Kemudian cara untuk menjadi tips superhost. Superhost ini biasanya yang lebih dilirik oleh si calon penyewa, karena artinya mereka memberikan layanan yang baik kepada tamunya dan benar-benar memperhatikan kepentingan tamunya itu. Syaratnya adalah, tipsnya adalah, pertama kamu harus membalas semua message atau pesan yang masuk setidaknya 24 jam, kurang dari 24 jam. Ini penting karena artinya kamu punya respons rate yang tinggi. Yang kedua adalah kamu harus memperhatikan kebersihan apartemennya atau properti yang kamu sewakan ini. Jadi sebelum check-in kamu harus memastikan tidak ada debu, tidak ada kotoran, tidak ada sampah dan lain sebagainya. Karena kebersihan juga salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh calon tamu. Yang ketiga adalah kamu bisa menambahkan guide di dalam Airbnb kamu, di dalam profil kamu. Jadi misalnya guide untuk pertama kali ke Sumatera, ke Medan, atau guide untuk keliling daerah ini, guide untuk kuliner daerah ini gitu. Jadi kamu bisa menambahkan guide berdasarkan pengetahuan kamu atau berdasarkan dari informasi yang kamu tahu di daerah itu. Itu aja. Kalau kamu punya komentar atau pertanyaan soal pengalaman menjadi host Airbnb, kamu bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Saya sendiri udah menjadi pengguna Airbnb lebih dari 5 tahun dan sudah menjadi host kayaknya udah lebih dari 3 tahun. Sejauh ini pengalaman saya itu baik-baik aja dan income-nya juga sudah sangat mencukupi dari Airbnb. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.